itu semata-mata hanya ditujukan untuk hidup yang baik. Mutu hidup yang tergantung dari barang-barang impor. Ini karena kamu masuk dengan kemajuan. Iya, tetapi tinggal di desa kurang pergaulan. Benarkah di kota itu lebih dapat pergaulan? Maksudmu? Sama tetangga sendiri saja, jarang mereka kenal. Iya, tetapi Pergaulan, persahabatan, susah di kota. Semua pergaulan harus menyambut. Entah itu kepentingan dagang atau lain-lain. Jadi hanya pergaulan satu saja, tidak total. Jadi sebenarnya justru orang kota itu yang kurang pergaulan. aku kota. Aku Aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti ketinggalan mode. apa itu model sejawati? Apakah model itu kemajuan? Tentu saja. Model tidak lebih daripada anak tiga saja. Model tidak akan memajukan dan membebaskan orang. Model malah tidak orang. Aku marah. Kamu marah. Aku kesal. Aku tidak ingin anak-anakku nanti merasa minder. Kamu sendiri dari kawan. Kamu tahu bagaimana pandangan orang kota terhadap orang desa? Itulah kenapa yang kurang itu ada. Seharusnya mereka tahu bahwa orang desa itu produktif dari orang kota. Orang desa produksi hasil bumi, sedangkan orang kota produksi apa? Mereka hanya mampu mengimpor. Ekonomi mereka adalah ekonomi tukang produk. Atau mereka tidak bisa menciptakan birokrasi yang beragam. Birokrasi semacam itu adalah penolakan kemajuan. Apa yang dikatakan? Kenapa? Aku bingung. Renungkan dulu barang tua sekarang. Parah. Akan dibunuh sejauh. Karena aku percaya bahwa kamu akan bisa menyelesaikan semua. Sekarang pulang. Aku akan mengantarkan kamu pulang. Habis makan. Sekali lagi saya ingin bertukar pikiran. Bagus. Jadi pakailah pikiran. Dengarkan saya. Pakai pikiran mengapa mesti berteriak-teriak? Karena kamu nakal. Aku kira aku cukup santai. Aku tahu tujuan kamu. Kamu akan membuat aku menangis. Ya Tuhan, sepakat. Aku mau menjual sawahku. Oh, tidak bisa. Tidak bisa kamu jual tanahmu kepada orang lain. Karena itu artinya permulaan bagi punya tuan tanah di desa ini. Dan juga desa harus mengontrol harga tanah. Habis apa? Ada apa sepakat? Bukankah suamiku almarhum mendapatkan sawah itu dengan sah? Ya, Syah. Dan sekarang aku janda. Ya, janda muda. Aku kurang paham bertani. Kamu kurang pendidikan. Aku bukan petani. Kalau begitu jangan tinggal di desa. Tetapi aku di desa karena mengikuti suamiku almarhum yang tercinta. Seharusnya suamimu almarhum yang tercinta itu yang mengajarkan kamu bertani. Tapi aku selalu sibuk berdagang. Ingin mudik ke kota. Berdagang adalah bakatku. Iya, itu bakat yang bagus. Bertani tidak cocok untukku. Memang tidak. Jadi wajarlah kalau aku ingin menjual sawah suami biasa itu untuk menambah penambangan. Itu tidak boleh sepakat. Begitu menurut tradisi kami. Sebab kamu akan memindahkan kekayaan dari desa ke kota. Dan itu berarti permulaan bagi penghisapan kota atas desa. Kamu Kamu akan menggunakan senjatamu yang terakhir. apa maksudmu? Kamu akan menangis. Kamu kejam. Apa aku bilang? Habis sawah! Habis sawah! Habis sawah! Habis sawah! Habis sawah! Ada apa? Ganti dulu. Kenapa kamu? Kenapa aku sampai kami? Waduh. Cukup sepakat. Cukup. Bagaimana nafas kamu? Beres, masih panik.
lagi. Nah, ini bohong. Kita akan diusir dari desa ini. Atur dulu nafas kamu, atur dulu. Nah, sekarang bicara. Desa kita akan diusir dari sini. Siapa yang akan mengusir kita? Sri Ratu. Sri Ratu yang mana? Ratu kita ya. Lihat, bukit apa itu? Itu bukit Seloka. Di situ ada tambang yang digali. Iya, itu tambang tembaga. Sekarang tambang itu akan digali. Lantas, Desa kita akan jadi kota pertambangan. lantas kita Ya, pas migrasi kamu balik ke rumah. bagaimana ini? Abah, Ada apa? mereka mengusir kita, Abah. Aku sudah Kamu tahu. marahnya, Abah. Tenang kalian, tenang. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak tahu. Tuhan anakku pada mereka. Apakah kamu akan menggali lubang di dalam pertahanan kami? Apakah kamu sudah begitu merindukan harta benda sehingga rela mengambilnya melewati reruntuhan kami? Kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, itukah kewajaran dagang? Hei, mereka. Nah, Tetapi aku tidak boleh. Aku kulit putih. apa yang akan kamu lakukan? Mengukur, menggambar, dan merancang. Untuk apa? Desa ini akan dijadikan kota pertambangan. Siapa yang suruh? Jadi Pentur. Mengerikan. Ini proyek kita Sri Ratu. Ini orang-orang desa ini mau bagaimana? Mereka akan dipindahkan ke satu tempat. Saya Abi Sawam, kepala desa di sini. Ajarika. Oh, lihat dulu nanti. Kamu punya pikiran lain? Ya. Apa pendapat kamu tentang desa dan lembah ini? Luar biasa. Itu tepat. Leluhur kami, leluhur kaum suku naga telah memilih tempat ini dengan teliti. Berabad-abad kami sudah tinggal di sini. Ya, itu di sana. Di lereng bukit itu pekuburan leluhur kami, dan itu di sana. Di dataran berbatu di bawah pohon besar, itu adalah reruntuhan fondasi masjid yang dibangun oleh leluhur kami. Dan kolam kecil yang ada, yang airnya tidak pernah kering di musim kemarau itu, di situ tempat kami bersuci sebelum melakukan ibadah di bawah. Jadi ini bukan sekedar hanya tempat kehidupan. Di sini adalah sebuah kebudayaan. Jadi tidak bisa begitu saja dihancurkan menjadi kota pertambangan. Paham kamu? Sekarang kamu sudah maju. Hal-hal semacam itu seharusnya tidak mengikat kita lagi. Kenapa? Tidak efisien. Kamu sudah jatuh
cinta pada efisiennya. Jadi yang tidak efisien harus dibuang. Beragama juga harus efisien. Saya bukan ahli agama atau ahli ilmu jiwa. Saya insinyur, Pak. Kamu cuma takut pada atasan. Saya tunduk pada atasan. Kamu sakit amil. Saya termasuk sehat, hanya sekedar sakit mah saja. Sudah kuduga. Hei, you. Kenapa tidak memberi tempat sejak bukit yang besar? Kenapa berhenti di baki? Ya, kenapa tidak? Demi efisiensi, supaya tidak usah bikin jalan yang melingkar. Oh, untuk menghemat beberapa dolar, sebuah kebudayaan mau dilenyapkan. Kenapa? Ya, Pak. Seharusnya mereka mendirikan pabrik, perumahan, dan sebagainya itu di seberangnya sana di Sulawesi. Sudah tugas saya untuk melindungi keutuhan kebudayaan kita. Aku suka perkembangan baru. Tapi perkembangan baru bukan berarti penumpasan bagi yang lama. Itu nanti namanya penindasan, bukan pergaulan. Saya akan menulis berita mengenai hal ini. Saya akan memberikan gambaran yang sedalam-dalam. Di negeri perusahaan orang-orang ini berada, suara rakyat sangat diperhatikan. Karena parlemen mereka adalah parlemen yang betul-betulan. Jadi melewati surat kabar mereka, saya akan memberi laporan apa yang dikerjakan oleh salah satu perusahaan raksasa mereka di negeri kami. Rakyat dan parlemen sana tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka akan memprotes dan diminta bertanggung jawab. Habis apa? Desa ini harus dipertahankan. Kuburan suamiku dan kuburan leluhurnya berada di sini. Jangan sampai kuburan itu mereka ubah menjadi rumah dua, stadion dan hotel. Sumpah. Aku tidak mengira kau akan terbuka hatinya. Aku kurang paham bertani. Aku kurang paham mempertahankan tanah. Jadi dalam keadaan semacam ini, saya serahkan saja tanah itu kembali pada desa. Kamu jangan brengsek ya. Aku tidak mau tahu. Cukup, Supata. Cukup. Kami akan menerima kembali tanah itu ke pangkuan desa. Dan kita akan menjaganya baik-baik ya. Saudara-saudara ingatkan semua. Perjuangan saudara-saudara nanti akan cepat sesuai saudara. Dunia luar akan sangat membantu perjuangan semacam ini. Cara-cara yang mereka praktekkan di sini, di negeri mereka sendiri sangat ditentang oleh rakyat mereka. Jadi sekarang mereka berpikir bahwa sebuah pemerintahan di negeri yang sedang berkembang mau berbodoh saja. Hei, you. Jangan kamu merasa tidak tahu akan hal ini. Kamu tidak loh. Tapi ngomonglah bahasa aslinya. You better do. Goodbye. Ya, goodbye sana. Perusahaan telekom ini telah dilakukan dengan sebuah perusahaan untuk mengerjakan penggalian dan pengolahan tambang tembaga bukit logam. Jangan lupa yang ditinggali oleh tujuh negara. Pemerintah China akan mengusulkan desa tujuh negara dan akan mengubah desa tersebut menjadi kota penambangan. Perumahan untuk para pekerja tambang, tempat hiburan untuk mereka. Arti, bengkel, pabrik pengolahan dan perangkat dari mereka.
Hal ini berarti dengarlah bebas-bebas suci yang berbicara bagi para pengguna. Bebas-bebas dalam mereka akan dinilai semua kemakan mereka akan diberikan. Ini berarti bahwa demi keuntungan yang pada akhirnya akan dipakai secara tidak bersalah untuk kemudahan dan dilenyapkan. Lembaga yang pengolahannya adalah bukan akan menyebabkan korupsi yang akhirnya bisa membuat bebas negara menjadi menggunakan. Contoh data dan pilihan kepada kita memorinya 16 memorinya juga kan. Ini akibat korupsi dan disebutkan dari ekonomi tambah mereka. Mereka telah buat dan menunjukkan hal lalu dimulai dengan kebijakan keputusan dan cara berubah. Lalu didapat tanggal jika dikandungan dan tindakan isi lainnya. Yang sebenarnya merupakan cara setelah proses pengajaran malam. Akibatnya dan kebijakan itu akan sampai pada kebijakan bukan. Tanpa ada kebijakan laut yang dimiliki bukan, kemudian kendaraan akan bergerak. Bumi, air, dan jalan akan berkol. Sehingga dunia akan berusaha juga. Tindakan sejak kebijakan dengan memanfaatkan hal dan pendapat ini pada hakikatnya bukan kebangunan, melainkan kebijakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Sebab masyarakat